Jadi, karakteristik saham di ekosistem online itu memang berbeda dari saham-saham yang lain. Karena perusahaan-perusahaan seperti ini, pendapatannya tidak hanya mengandalkan dari pendapatan utama, justru pendapatan yang besar itu di-create dari pendapatan lain-lain karena mereka memiliki size yang besar, memiliki afiliasi yang semakin banyak, dan itu kemudian yang akan mengenerate revenue di masa-masa yang akan datang. Kalau kita melihat GoTo sekarang ini, coba kita lihat bagaimana Amazon 10 tahun yang lalu. Pasti dia juga pernah berada pada masa-masa GoTo. Jadi sebenarnya follow saja investor-investor raksasa. Karena mereka memiliki resources yang jauh lebih besar, memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan yang jauh lebih memadai. Kita tidak perlu pusing selama kita mengikuti apa yang mereka lakukan. Follow the giant, itu adalah salah satu kunci. Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aka. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis saham GoTo berdasarkan laporan keuangan Q1 2022. Nah, ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas mengenai saham GoTo. Saat awal-awal IPO, saham GoTo sempat menghebohkan karena sempat mengalami oversubscribe sampai dengan 15 kali. Sesungguhnya saham ini memang saham yang tergolong bagus. Tetapi karena saham ini kemudian ketika saham ini kemudian menjadi buruan dari investor dalam tanda kutip yang amatir, maka saham ini pun kemudian berubah menunjukkan perilaku yang juga amatir. Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa aspek mengenai saham ini. Di antaranya adalah, jadi yang pertama saya akan membahas berapa sesungguhnya nilai buku dari saham ini. Kemudian yang kedua, apa yang kemudian menyebabkan saham ini mencapai titik terendahnya di harga Rp181 per lembar saham pada Senin 17 Mei 2022. Dan kemudian apa yang menyebabkan saham ini kemudian rebound setelah 17 Mei 2022. Dan bagaimana prospek dari saham GoTo ini setelah laporan keuangan Q1 2022 dipublikasikan pada Senin 30 Mei 2022. Oke, sebelum saya melanjutkan jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share dan membagikan ke teman-teman Anda. Nah, mari kita mulai dari yang pertama. Berapa nilai saham GoTo sesuai nilai bukunya? Berdasarkan prospektus, GoTo mencatatkan nilai ekuitas sebesar Rp130 triliun dan jumlah saham yang beredar adalah 1,91 triliun. Sehingga nilai buku GoTo adalah 109 per lembar saham. Dengan demikian PBV saham IPO GoTo berkisar 2,89 sampai 3,17 kali. Nah, nilai sahamnya jika PBV 1 adalah Rp109. Padahal saham-saham tidur yang berkapitalisasi besar itu memiliki rata-rata atau kisaran nilai 2,5% sampai 5%. Jadi sebenarnya hal ini tidak cukup adil bagi saham GoTo yang kekinian dikerubuti oleh investor-investor raksasa, tetapi sahamnya jatuh sampai dengan Rp181 per lembar saham, artinya price book value-nya di bawah 2. Nah, apa yang kemudian menyebabkan saham ini mencapai nilai terendahnya di harga Rp181 per lembar saham pada 17 Mei 2022. Saat IPO, memang saham GoTo ini dikerubuti oleh investor-investor yang saya bilang cukup amatir atau gampang panik. Ya, jadi cukup amatir di sini itu identik dengan investor yang mudah panik. Nah, mereka ini awal masuknya memang lebih didrive oleh hal-hal yang bersifat viral. Setelah masuk mereka baru kemudian melihat laporan keuangan. Ketika mereka melihat bahwa laporan keuangan menunjukkan rugi bersih, lalu kemudian itu menjadi awal kepanikan mereka. Berita bagusnya adalah saat ini menurut saya saham GoTo sudah relatif bersih dari investor-investor yang gampang panik atau investor-investor amatir tersebut. Nah, apa yang menyebabkan saham ini kemudian rebound ke atas setelah 17 Mei 2022? Yang pertama tentu saja pemegang saham yang gampang panik itu relatif sudah bersih dari saham GoTo. Yang kedua, pada hari-hari tersebut itu mulai muncul laporan keuangan Grab dan SIA. Sebagai pemilik dari Shopee
yang ternyata ruginya lebih parah dari yang dialami oleh GoTo. Nah, seperti yang saya sebutkan pada video saya sebelumnya, bahwa Grab dan Shopee itu adalah kompetitor kuat di pasar Indonesia bagi GoTo. Berita ruginya Shopee itu seolah memberikan edukasi kepada investor bahwa bisnis online itu adalah masalah ekosistem. Dan pendapatan lain-lain yang muncul dan berpotensi sama besar atau bahkan lebih tinggi dari pendapatan utama. Nah, di bagian bawah nanti saya akan menunjukkan hal tersebut. Secara makroekonomi dan politik global, memang kita tahu bahwa pergerakan saham itu tidak bisa dilepaskan dari membaiknya ekonomi global maupun ekonomi nasional. Kita juga melihat bahwa minggu kemarin IHSG sudah sempat menembus angka 7.200. Nah, jadi bagaimana sebenarnya prospek dari saham GoTo ini setelah rilis laporan keuangan pada kuartal pertama 2022? Bagaimana prospek dari saham GoTo setelah mereka mempublikasikan laporan keuangan di kuartal pertama 2022 pada 30 Mei 2022 kemarin? Nah, laporan keuangan Q1 2022 adalah laporan keuangan yang belum mencatatkan hasil IPO dari GoTo, tetapi sudah mencatatkan kinerja hasil merger Gojek Tokopedia pada 17 Mei 2021. Jadi, rentang Q1 2022 itu relatif sudah mencatatkan efisiensi dan kenaikan kinerja perusahaan pasca merger. Karena merger yang melibatkan dua raksasa tentu saja membutuhkan waktu untuk bisa melihat dampaknya. Jadi, jika kita lihat dari laporan keuangan Q4 2021, GoTo memang relatif buruk. Tetapi kemudian di Q1 2022 terjadi perbaikan yang cukup berarti. Nah, kalau kita lihat dari income statement dan juga laporan cash flow memang menunjukkan satu perbaikan gitu ya. Jadi ini memberikan kepada kita fakta bahwa sebenarnya memang GoTo memiliki kinerja yang baik. Jadi dari kedua hal tersebut kita bisa melihat bahwa pasca merger GoTo memiliki kecenderungan kinerja yang baik. Nah, kemudian bagaimana dengan kinerjanya secara year to year? Kalau kita lihat dari revenue itu naik signifikan di 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Maret 2022. Meskipun memang kenaikan dari revenue ini juga diikuti oleh kenaikan beban pokok dan itu adalah hal yang sangat lumrah. Nah, bagaimana dengan keuntungan lain-lain? Nah, ini dia. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa terlihat mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Nah, artinya apa? Ekosistem dan investasi perusahaan ini di perusahaan-perusahaan terafiliasi itu menunjukkan prospek yang baik. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang berbasis ekosistem online, size itu sangat menentukan. Oleh karena itu kenapa mereka kemudian mencoba untuk memperbesar size-nya dengan melakukan satu corporate action seperti misalnya merger. Seolah-olah mereka melakukan satu tindakan dalam tanda kutip bakar uang. Tetapi itu adalah salah satu cara untuk mereka bisa memperbesar ekosistemnya dan kemudian bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh pendapatan lain-lain yang justru akan berpotensi lebih tinggi daripada pendapatan utama perusahaan tersebut. Sekarang apa kesimpulannya? Saya tetap percaya bahwa follow the giant itu adalah langkah mudah untuk memastikan bahwa investasi kita itu masih dalam kategori sehat. Jika Telkomsel, Astra, SoftBank, dan banyak raksasa investasi lain itu masih mendukung GoTo, apalagi yang perlu kita cemaskan. Jadi posisi saya jelas, tetap buy GoTo. Dan yang kedua adalah ketika kita berinvestasi pada perusahaan yang sudah memiliki raksasa-raksasa investor di baliknya, kita jangan mudah panik dengan berita-berita viral yang sesaat. Ketika berita-berita viral menunjukkan bahwa saham GoTo harusnya dilepas karena harganya sudah mulai turun dan turunnya sangat drastis, jangan terburu-buru mengikuti apa yang dikatakan oleh investor yang gampang panik tadi. Kita tengok dulu apa tindakan dari investor besar. Apakah mereka juga melepas sahamnya? Kalau mereka tidak melepas, justru itu menunjukkan satu indikasi bahwa kita harusnya membeli.
Karena saham itu pasti akan naik. Kenapa? Karena investor besar mempertahankannya. Dan terbukti juga bahwa GoTo akhirnya rebound. Dari harga 181 ke harga di atas 350-an. Sekali lagi jangan mudah panik. Tetap kita boleh menganalisis. Jangan lupa untuk mengkonfirmasi hasil analisis kita dengan tindakan apa yang dilakukan oleh raksasa, investor-investor raksasa. Satu pelajaran yang berharga. Semoga apa yang sudah saya diskusikan, yang sudah kita analisis bisa memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa untuk tetap mengikuti channel ini untuk mendapatkan wawasan-wawasan, insight-insight yang memberikan pencerahan bagi Anda sebelum melakukan tindakan untuk mengambil keputusan membeli atau melepas saham tertentu. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.